Haleluya, puji Tuhan, kembali lagi dalam program GPDI VMM Menyapa. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini merupakan nubuat dari Nabi Yesaya dan telah digenapi dan ditulis dalam perjanjian baru yang terdapat di dalam kitab Injil Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, penyertaan Tuhan itu sudah ada sejak dari dulu kala, baik dari dulu, sekarang maupun yang akan datang. Allah akan tetap terus menyertai kita. Namun penyertaan Tuhan terkadang kurang kita sadari, karena kita sebagai manusia terlalu mengandalkan diri kita sendiri. Ketika kita merasa hebat, merasa kuat, pencapaian yang kita dapatkan, kita merasa bahwa itu semua merupakan hasil usaha kita sendiri. Namun kita lupa bahwa itu semua karena penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita dapat tetap terus menyadari, bahkan akan tetap terus mengalami Immanuel itu dalam kehidupan kita? Yang pertama yaitu belajar percaya kepada Tuhan. Di sini dalam Matius 1 ayat 19 dan 20 berkata, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, di sini sudah kita membaca bahwa awalnya Yusuf ini takut dan juga ragu untuk mengambil Maria menjadi istrinya, bahkan ingin juga menceraikan. Namun ketika malaikat Tuhan langsung menampakkan diri kepadanya dan menyampaikan pesan Tuhan, di situ dia menjadi percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertainya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Terkadang kita juga mengalami hal yang seperti itu. Dalam kehidupan kita, kita takut untuk melangkah, bahkan mengambil keputusan. Namun setelah kita membaca akan kebenaran firman Tuhan, baik yang datang dalam kehidupan kita secara pribadi maupun ada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, kita menjadi percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita sampai janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Namun kita harus percaya juga bahwa janji Tuhan itu digenapi bukan karena waktu kita, tetapi karena waktu dan kehendak Tuhan. Janji Tuhan itu pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua yaitu minta bimbingan Tuhan. Di dalam Keluaran 33 ayat 15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Di sini kita melihat Musa yang menjadi pemimpin dari orang Israel saat itu terus bergantung kepada Tuhan, di mana dia meminta pimpinan dan bimbingan daripada Tuhan untuk menuntun menyertai mereka selama mereka ada di padang gurun. Namun seperti yang sudah kita baca dan dengar bahwa orang Israel ketika siang hari dituntun dengan tiang awan dan malam hari dituntun dengan tiang api, bahkan yang luar biasa lagi selama 40 tahun pakaian tidak menjadi rusak di tubuh mereka dan kasut tidak menjadi rusak di kaki mereka. Wow, sungguh luar biasa penyertaan Tuhan bagi umat Israel. Bahkan Tuhan juga memelihara mereka dengan memberi mereka makan mana. Dan itu juga akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita jika kita meminta pimpinan dan bimbingan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 23 ayat 4 juga berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sebagai domba-dombanya Tuhan, kita juga harus meminta bimbingan dan pimpinan Tuhan, sebab Tuhan adalah gembala kita yang baik. Dia pasti akan menuntun dan membimbing kita sehingga dalam perjalanan kita tidak akan jatuh. Bahkan kalau kita tetap terus meminta pimpinan dan bimbingan Tuhan, Dia akan tetap terus menyertai sehingga kita akan sampai di
tujuan yang Tuhan tetapkan. Dan yang ketiga yaitu miliki iman di dalam Tuhan. Memiliki iman di dalam Tuhan harus didasari dengan firman Tuhan, karena dalam Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, firman Tuhan harus kita baca setiap hari, setiap waktu, bukan hanya di gereja atau di persekutuan saja, sebab semakin banyak firman Tuhan yang kita baca, itu juga yang akan mempengaruhi iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan iman kita juga tetap terus bertumbuh ketika kita tetap terus mengasah, ketika kita terus membagikan firman itu kepada saudara-saudara seiman maupun mereka yang belum mengenal akan Tuhan. Dan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 di situ juga berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di situ banyak saksi-saksi iman sudah mengalami pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan keselamatan yang daripada Tuhan itu sendiri. Baiklah, itu juga yang akan menjadi milik bagian daripada kita semua. Dan biarlah dalam kehidupan kita tetap terus menjadi saksi iman, biar kita dapat tetap terus menceritakan akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga semakin banyak orang yang percaya bahwa Allah itu merupakan benar-benar Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita setiap waktu, setiap saat, baik untuk sekarang maupun yang akan datang. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menyertai kehidupan kami, dan kami tetap terus meminta bimbingan yang daripada Engkau agar tetap Engkau tuntun kehidupan kami, sebab tanpa Engkau kami tidak akan mampu, kami tidak akan sanggup, tetapi kami yakin percaya bahwa dengan Engkau kami mampu untuk melakukan yang mustahil menjadi mungkin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, memberkati juga untuk para hamba-hamba-Mu dan jemaat-Mu yang bekerja di sepanjang hari ini, biar Engkau yang menuntun, menyertai, bahkan memberikan keberhasilan dan keberuntungan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya, amin.